أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ini kita mengunjungi rumah orang yang itu ya, beliau ini satu keluarga hidup semuanya tunanetra, saudara-saudara, semuanya tunanetra. Jadi tiga saudara, empat saudara, semuanya tunanetra, tapi yang satu sudah meninggal dunia, seperti itu ya. Beliau empat bersaudara, semuanya tunanetra, saudara-saudara. Ini di desa perbatasan antara Jombang dan Nganjuk, di desa Tondowesi, Pule, seperti itu ya. Kita akan ke sana ya, ke rumah beliau. Jadi ini nyata ini ya, empat keluarga tunanetra semuanya. Juga bapaknya juga pernah menikah, juga istrinya tunanetra, seperti ini ya. Jadi bapak beliau ini sebetulnya itu yang terkenal, yang sering masuk TV itu ya. Jadi beliau itu dulu sering masuk TV, yang terkenal, yang juara kiroa, juara menyanyi itu loh, yang sering masuk TV seperti ini. Jadi ini adalah rumahnya beliau, seperti ini ya. Satu keluarga empat, dihuni oleh empat, semuanya penyandang disabilitas tunanetra. Dan anehnya beliau ini bisa masak, bisa membuat kopi, bisa semuanya ya. Jadi Tuhan itu ternyata itu ya, punya itu ya, punya apa namanya ya, tidak masuk akal seperti itu ya. Walaupun tidak bisa melihat, tapi mata hatinya peka, seperti itu ya. Jadi seperti ini, kita akan kenalan satu persatu ya, sama ibunya dulu. Bu, kenalan Bu nggih. Panjenengan namanya sinten Bu? Kamiten. Ibu Kamiten. Mohon maaf panjenengan tunanetra Bu ya, tidak bisa melihat. Sejak kecil Bu ya? Nggih. Sejak kecil. Berapa saudara Bu panjenengan? Empat ya, empat yang semuanya tunanetra ya. Yang tunanetra empat, sama bapaknya ini Pak ya. Mohon maaf kenalan dulu Pak nggih. Panjenengan sinten Pak? Abdurrahim. Bapak Abdurrahim. Panjenengan kakaknya apa adiknya sama ibu ini? Oh, panjenengan adik. Berarti ada empat betul Pak ya, yang menyandang tunanetra, tapi yang satu meninggal. Oh, sama yang tadi, yang ibunya tadi ya, nah ini yang ibunya di dalam ini, ibunya
Nah ini ibunya, Bu. Kenalan riyen Bu nggih. Nggih. Panjenengan sinten namanya Bu? Bukan. Bu Kasri. Panjenengan yang saudaranya Bapak tadi ya Bu ya. Bu, panjenengan betul 4 saudara tapi semuanya tunanetra Bu ya. Nggih. Dan yang satu sudah meninggal katanya Bu ya. Nggih. Bu, mohon maaf ya. Panjenengan sejak kecil Bu nggih. Sejak kecil tapi bisa masak. Tadi saya melihat panjenengan bisa bikin kopi, bisa masak. Nggih. Itu seperti apa sudah hafal atau gimana Bu? Nggih pun apa? Itu kan Allah. Bu, untuk pekerjaan sehari-hari panjenengan apa Bu? Kerjaan apa mboten kerjaane nek anu nggih. Diongkon wong pilih-pilih jagung ngoten niku nggih mau. Seperti itu ya bisa Bu ya. Nggih. Jadi pekerjaannya tergantung sama tetangga seperti itu Bu ya. Nggih. Ya Oh, tukon. seperti ini. Ya asal sing nekani Nggih. pangan. Nggih. Punya anak Bu panjenengan? Nggih kalih. Sudah punya anak 2. Tapi Pun omah madan. tapi normal Bu ya, bisa Nggih, melihat. normal. Alhamdulillah nggih punya anak 2. Terus suami panjenengan Bu? Iku Suami panjenengan kemana Bu? tenan aduh. Suaminya masih hidup ya? Nggih pun mati. Oh, Pak, suami panjenengan sudah sedo, sudah meninggal. Nggih. Sudah lama Bu ya meninggalnya ya? Nggih pun suwe kok. Oh, Pun tahun-tahun lah. suaminya sudah meninggal. Suami panjenengan itu Bu ya normal pada waktu itu Bu ya? Nggih. Bisa normal. melihat ya? Nggih. Oh. Suami panjenengan normal, terus panjenengan punya 2 Nggih. anak ya Bu ya, sudah Nggih. menikah ya? Nggih. Ibunya punya 2 anak sudah menikah. Di hontonge gadah anak. Nggih. Ben gadah anak sinten sing rawuh. Nggih. Sinten sing rawuh. Sing anu kan iso masak iki lho. Bisa masak. Bisa masak. Nggih. Coba kita tanya lagi. Sama ninung meja. Nggih Bu. Nah, ini bapaknya. Pak, panjenengan mohon maaf kula ulangi lagi Pak ya pertanyaannya nggih. Panjenengan pekerjaan sehari-hari apa Pak? Nggih. Juga jenenge nek enten ngongkon nggih pijit namung niku mawon nek enten undangan nggih undangan ngaji niku nek enten. Panjenengan katanya menurut itu panjenengan bisa hafal Al-Qur'an Pak ya? Iya, Nah. ya, bisa gitu saja. Enggak terlalu anu. Tapi yang saya tunjukkan itu hanya koriknya. Tadi yang lainnya hanya bisa. Berarti panjenengan punya kelebihan punya suara Ya di bagus. bidang suara. Di bidang suara. Nah, pada waktu apa jenengan pernah itu Pak ya, menurut kabar-kabar panjenengan pernah ikut lomba-lomba seperti itu Pak ya? Lomba qiraat. Pernah juara Pak ya panjenengan katanya ya? Iya di Nganjuk ya, tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten juara. Pak, Itu bisa ditunjukkan sedikit-sedikit itu Pak. nah ini Pak. Misalkan mohon maaf Pak ya ini mohon maaf Pak ya. Nanti dikira saya sama penonton itu dikira saya mengada-ngada. Mohon maaf Pak ya. Boleh panjenengan tunjukkan sedikit Pak untuk suaranya gitu loh Pak. Oke. Oke Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Dah, itu saja. Sadaqallahul azim sebagai contoh. Matur sembah. Luar biasa, sampai jujur saya merinding loh Pak. Saya sampai merinding, saya benar-benar kayak terharu apa seperti kayak terhipnotis seperti itu Pak. Tapi kalau sebenarnya enggak gitu, cuma kan saya nadanya nada tinggi, jadi kalau di lomba ya enggak bisa gitu, enggak boleh. Kudu urut irama iki jeneng kudu iso. Ada Pak ya. Nggih, nek ngeten iki lak cuma napa contoh. Ya asline. Berarti oleh ngeten iki. ngoten nggih nek ten lomba mboten Mboten kantos. oleh nggih kedah urut, kedah roh ki irama apa kedah nek mboten semerep. Lah panjenengan tadi yang panjenengan utarakan yang sebagai contoh tadi nada apa Pak itu Pak? Nada koror namanya, rendah. Nada rendah. Panjenengan sukanya memakai nada rendah apa nada? Ya dilihat acaranya. Acara seperti mantenan ya rendah dulu, terus akhirnya menganjak nang irama yang agak tinggi, sobah, hijaz, jiharka, sika dan lain sebagainya. Banyak kalau diterangkan. Itu Pak panjenengan kok bisa tahu ilmu-ilmu nama-nama dari jenis nada koria itu dari mana Pak panjenengan belajarnya? Dulu saya pernah juga ada di Jenar sana, Jenar Kertosono sana. Nah, tapi insya Allah sudah wafat gurunya. Tapi di sini juga ada, tapi kok nggak ada yang hidup ya? Nggak ada. Berarti panjenengan pernah mondok seperti itu Pak ya? Oh iya panjenengan berarti katakanlah lulusan pondok seperti itu. Kalau ingin tahu yang sekarang guru masih ada di Sobirin, tahu Sobirin, Mas Nur, pojok, itu juga termasuk guru saya itu. Yang mengajari. Dulu, saya pernah. Kalau yang saya masih hidup di sini pojok itu masih. Panjenengan, mohon maaf Pak ya, apal Al-Quran apa betul Pak? Yang ya dikatakan apal itu ya enggak ya bisa gitu saja loh. Enggak apal 30 juz seperti itu apa? Enggak. Atau berapa juz? Ya, hanya bisa mungkin ya hanya 15 seumpamanya. 15 juz. Apa itu luar biasa ya. Tidak semua orang loh Pak bisa menghafal seperti itu Pak. Mohon maaf Bapak untuk pekerjaannya selain kiroa apa aja Pak? Selain menghadiri undangan kiroa seperti itu di ke pekerjaan sehari-harinya seperti itu Pak? Enggak ada. Pijat seperti itu Pak ya? Iya, hanya gitu. Pijat. Selain pijat mungkin paranormal enggak Pak ya? Beliau mungkin ada orang misalkan tabib gitu. Ya seperti itu. Enggak pernah. Apa panjenengan biasanya Pak ya? Mohon maaf sekali Pak ya. Biasanya orang-orang dengan jenengan keterbatasan itu biasanya punya karomah tersendiri bagi orang-orang tertentu Pak ya. Misalkan punya kelebihan, misalkan kadang-kadang doanya itu lebih terkabul atau gimana? Apa pernah Bapak diminta doa orang? Ya pernah kalau gitu itu ya ada saja. Pernah Pak ya. Contohnya orang yang belum bisa mendapat keturunan. Kadang itu saya sering saja. Kalau di sini enggak. Itu kan. Kalau di sini saya enggak ada. Saya sering di kota-kota seperti Nganjuk, seperti Kertosono itu sering. Kalau di sini saya enggak. Disuruh mendoakan gitu Pak. Enggak dulu ini. Nggih. Nggih Pak, matur suwun nggih Pak nggih. Nah, seperti ini 3 saudara-saudara. Oh 4 saudara itu semuanya tunanetra. Jadi ini asli ya. Barangkali nanti ada yang bilang dikira saya itu
mengarang. Tadi sudah saya minta bapaknya untuk mengaji, saya sampai merinding loh. Itu asli saudara-saudara ya, bukan saya mengarang, tapi memang seperti ini adanya. Jadi ini sekali lagi bapak beliau ini rumahnya berada di dusun Tondowesi, desanya itu Pule, perbatasan saudara. Ini sudah ikut daerah Nganjuk, Jatikalen, tapi sebetulnya masih perbatasan dengan desa Pojok Glite, Jombang. Seperti ini rumah beliau. Dan ini mepet juga ya sama rumah, mungkin ini masih saudara mungkin ya. Karena rumahnya mepet seperti ini. Jadi seperti ini. Pak, mohon izin saya mau lihat ke belakang ya. Seperti ini beliau bapaknya mempunyai beliau punya salah satu dari 3 bersaudara tadi mempunyai anak, dan anaknya ini yang mengeramut yang merawat mendo utawa kambing ya ini ya. Seperti ini saudara. Jadi ini asli kehidupan nyata ya. 4 bersaudara semuanya penyandang tunanetra dan punya kelebihan seperti itu ya. Tuh. Krungu suarane nggih mireng, lene mboten suarane nggih mboten merep. Raro jenenge asale raro nek ngomong. Dadi ngoten niku napa pun nate kepanggih pisan ngoten pun apal nggih. Nggih, sak tangki ngoten iki nggih pun apal, panggih pun apal. Mati mboten semerep mboten sanget ningali semerep rungane ngoten niku mboten semerep. Pun apal. Pun apal. Jadi seperti ini saudara. Rumahnya di belakang daripada jalan desa ya. Ternyata seperti ini. Bukan tadi saya merinding loh mendengar bapaknya kiroah. Seperti itu ya. Bapaknya luar biasa. 4 bersaudara semuanya tunanetra, dan yang satu meninggal dunia. Barangkali ada yang bertanya apakah bapaknya punya anak. Beliau punya pernah menikah juga. Betul Pak ya, panjenengan pernah menikah Pak ya? Betul, punya menikah. Terus punya anak berapa Pak panjenengan? 2 anak. Mohon maaf, anak panjenengan normal apa juga? Normal. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, dua-duanya laki-laki Pak ya. Sekarang beliau di mana anaknya Pak? Sudah menikah atau gimana? Sudah menikah. Sudah menikah dan tidak ikut di sini Pak ya? Enggak. Ikut istrinya mungkin ya. Di Patian Rowo. Oh, di Patian Rowo. Terus yang ibunya sudah menikah Bu ya? Pernah punya anak ya? Nggih. Luwih nggih gadah niku. Gadah kalih. Niki nggih kalih. Setunggal tentuban niku. Oh. Setunggal niki wau, niki putu. Anaknya normal semuanya Bu ya? Nggih. Sudah menikah semuanya Bu? Nggih. Oh, ibunya. Berarti semuanya sudah menikah, pernah menikah ya? Ibunya ini punya berapa anak Bu tadi? 2? 2, yang 1 di Tuban. Coba yang 1 lagi di yang ibunya. Bu, mohon maaf panjenengan juga pernah punya anak tadi Bu ya? Nggih, kalih. 2 Bu ya? Nggih. Semuanya normal Bu ya? Alhamdulillah. Jadi seperti ini ya, 3. Tentuban mriku lho. Oh, tentuban. Jadi 3. Sing setunggale ten Lengkong niku. Oh. Lengkong niki, Lengkong Kertosono mriki nggih. Jadi 3-tiganya sudah pernah punya anak, alhamdulillah. Nggih. Sudah punya anak. Terus yang meninggal itu apa usianya berapa Bu, yang tunanetra juga? Tasik 6. Tasik 6 nggih, dereng menikah pada waktu meninggalnya Bu ya. Tasik Joko. Mas niku. Mas kula sing nomor 2 konisa. Masnya bapaknya ya Allah. Seperti ini saudara.
Nggih, ayo diombe kopine Kang Roni, iki digawekno Kang Roni. Jadi seperti ini saudara. Ini kita tadi dibuatkan kopi loh. Dibuatkan kopi. Saya heran seperti ini saudara. Hati saya sebetulnya tersentuh ya. Jadi ini beliau ini membuatkan kopi ini demi apa ya istilahnya ini. Kalau kita tidak ini benar-benar menghormati tamu seperti itulah. Bahkan seorang tunanetra saja bisa menghormati tamu, bisa membuatkan ini sangat berharga sekali ya Bapak kita minum seperti ini. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.